Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam pembelajaran Al-Islam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang sholat sunnah munfarid, materi ibadah untuk kelas 4. Namun sebelumnya, yuk kita awali dulu dengan berdoa membaca kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak bosan-bosannya Ustadz selalu mengingatkan bahwa kalau belajar, pastikan suasana hati kita dalam keadaan bahagia. Karena kita akan selalu belajar dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan juga dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, tetap fokus ya sampai akhir pembelajaran. Baik, anak-anakku yang soleh soleha, sholat sunnah munfarid itu adalah sholat sunnah yang dilakukan sendirian, atau sholat sunnah yang dikerjakan dengan cara tidak berjamaah. Insya Allah kalian akan mudah memahaminya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, insya Allah ada beberapa sholat sunnah munfarid yang akan kita pelajari bersama. Di antaranya sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah safar, selanjutnya sholat sunnah duha, dan yang terakhir sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah, apabila kita mampu melakukannya, maka Allah akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Di antaranya, sholat sunnah akan menyempurnakan sholat fardu kita. Bisa jadi sholat fardu yang kita lakukan belum sempurna, mungkin belum penuh dengan kesungguhan. Bisa jadi pikiran kita kemana-mana saat mengerjakannya. Maka Allah memberikan kemudahan bagi kita. Jika melakukan sholat sunnah, maka sholat fardu kita bisa menjadi sempurna. Kemudian, orang yang mendekati Allah dengan amalan-amalan sunnah akan mendapatkan kasih sayang Allah, akan mendapatkan perlindungan Allah, baik di dunia ini dan insya Allah juga di akhirat nanti. Dan yang ketiga, barang siapa di antara kita yang tidak melewatkan hari-harinya minimal 12 rakaat, maka oleh Allah dijanjikan akan dibangunkan baginya rumah di surga. Anak-anak yang soleh dan soleha, tentunya sholat sunnah munfarid yang pertama yang akan kita pelajari adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah yang dilakukan karena menghormati masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita, Ustadz sama kalian, insya Allah sudah sering memasuki masjid dan insya Allah sudah pernah melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ustadz mengingatkan saja bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid juga sholat sunnah yang dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah ini dilakukan
ketika kita sudah suci dari hadas, kita memasuki masjidnya Allah, maka sebelum kita duduk dianjurkan salat sunnah 2 rakaat, yaitu salat sunnah tahiyatul masjid. Sebagaimana Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seseorang masuk masjid, janganlah duduk sebelum mengerjakan 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu, kalau kita masuk masjid, yuk kita usahakan bisa melakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Anak-anakku yang soleh dan soleha, salat sunnah manfaat yang kedua yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini adalah salat sunnah safar. Safar artinya bepergian. Jadi, salat sunnah safar yaitu salat sunnah 2 rakaat yang dianjurkan untuk dilakukan saat hendak melakukan perjalanan, hendak melakukan bepergian. Kalau kita berangkat dari rumah, maka kita bisa sholat 2 rakaat di rumah. Begitu juga saat kita kembali dari bepergian, kembali dari perjalanan, dianjurkan juga untuk sholat sunnah 2 rakaat. Namun dianjurkan di masjid. Dianjurkan di mana? Di masjid. Demikianlah cara Rasulullah mengajarkan kepada kita melakukan sholat sunnah safar. Semoga kita bisa melakukannya. Nah, anak-anakku yang soleh soleha, materi tentang sholat sunnah munfarid, khususnya tahiyatul masjid dan sholat sunnah safar, bisa loh kalian baca secara mandiri. Di mana? Ya, tentunya di buku Pendidikan Agama Islam. Materi ibadah kelas 4. Halaman 56 dan 59. Kiranya sampai sini dulu ya pelajaran kita tentang sholat sunnah munfarid, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Akhirnya yuk bersyukur, mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih banyak. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.